Hello Technolovers, dalam dunia pertahanan modern, kekuatan militer menjadi cerminan nyata dari kemampuan sebuah negara dalam menjaga kedaulatan, menghadapi ancaman, serta memainkan peran strategis di kawasan. Pada tahun 2025, Asia Tenggara tetap menjadi kawasan dengan dinamika keamanan yang kompleks. Dua negara yang menarik untuk dibandingkan kali ini adalah Indonesia dan Kamboja. Meskipun sama-sama berada di ASEAN, perbedaan ekonomi, luas wilayah, serta kapasitas militer kedua negara ini sangat mencolok. Indonesia dikenal sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, dengan peringkat global yang tinggi dan anggaran pertahanan yang besar. Sementara Kamboja, meskipun berskala lebih kecil, terus berupaya memperkuat angkatan bersenjatanya melalui modernisasi terbatas dan hubungan militer dengan negara-negara besar seperti Tiongkok. Mari kita bedah secara mendalam perbandingan kekuatan militer kedua negara pada tahun 2025. Mulai dari personel aktif, cadangan, hingga kekuatan alutsista darat, laut, dan udara. Peringkat global. Berdasarkan data Global Firepower atau GFP 2025, posisi kekuatan militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia, menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Sementara itu, Kamboja berada jauh di bawah, di peringkat ke-107 dunia. Dengan skor Power Index yang menunjukkan keterbatasan dalam kapasitas logistik, teknologi, dan kekuatan tempur. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 kilometer. Faktor yang membuat kekuatan laut menjadi sangat penting. Sebaliknya, Kamboja adalah negara daratan dengan luas wilayah hanya 181.000 km persegi. Tanpa garis pantai yang besar dan bergantung pada Sungai Mekong sebagai jalur strategis. Dari segi anggaran pertahanan, Indonesia mengalokasikan dana lebih dari 10,5 miliar US dollar, sedangkan Kamboja hanya sekitar 600 juta US dollar. Perbedaan anggaran ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi jumlah, jenis, dan kualitas alutsista kedua negara. Jumlah personil militer. Dalam aspek sumber daya manusia, Indonesia memiliki personil aktif sekitar 400.000 prajurit, dengan cadangan militer mencapai 400.000 personil tambahan. Selain itu, terdapat sekitar 280.000 personil paramiliter, yang berasal dari satuan-satuan seperti polisi militer dan komando cadangan strategis atau Kostrad. Sedangkan Kamboja memiliki sekitar 125.000 personil aktif dengan cadangan militer hanya sekitar 10.000 orang. Meskipun jumlahnya relatif kecil, tentara Kamboja dikenal disiplin dan memiliki pengalaman dalam operasi domestik serta misi penjaga perdamaian PBB. Perbandingan singkat. Personil aktif Indonesia 400.000, Kamboja 125.000. Cadangan Indonesia 400.000, Kamboja 10.000. Paramiliter Indonesia 280.000, Kamboja 5.000. Kekuatan darat TNI AD versus Angkatan Darat Kamboja. Kekuatan darat merupakan tulang punggung pertahanan di wilayah daratan. Indonesia memiliki ribuan kendaraan tempur dan tank modern, termasuk Leopard 2 A4 dan Leopard 2 R1 AMX-13, Harimau Hitam, medium tank buatan PT Pindad, serta ribuan kendaraan lapis baja dan artileri medan. Sedangkan Kamboja masih mengandalkan peralatan era Soviet dan Tiongkok lama seperti T-55, Type 59, dan BTR-60. Mari kita lihat perbandingan numeriknya. Tank tempur utama Indonesia 350 unit, Kamboja 50 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.700 unit, Kamboja 300 unit. Artileri tarik dan swagerak Indonesia 450 unit, Kamboja 70 unit. Peluncur roket Indonesia 45 unit, Kamboja 10 unit. Kendaraan militer dan logistik Indonesia 4.000 unit, Kamboja 800 unit. Dalam hal industri pertahanan, Indonesia juga unggul jauh karena memiliki PT Pindad, PT Dahana, dan PT Land Industri yang memproduksi kendaraan, senjata, hingga amunisi sendiri. Sementara Kamboja masih sangat bergantung pada impor dari Tiongkok, Rusia, dan beberapa negara Eropa Timur. Kekuatan udara TNI AU versus Angkatan Udara Kamboja.
Dalam era peperangan modern, penguasaan udara menjadi faktor kunci dalam memenangkan pertempuran. Indonesia memiliki kekuatan udara terbesar di Asia Tenggara, dengan berbagai jenis pesawat tempur, transportasi, dan helikopter. Sementara Kamboja memiliki armada yang sangat terbatas dan sebagian besar pesawatnya merupakan unit lama atau hibah dari negara lain. Perbandingan kekuatan udara. Pesawat tempur Indonesia 110 unit termasuk F-16, Sukhoi Su-27, Su-30, dan T-50I. Kamboja 10 unit MiG-21, L-39 Albatros. Pesawat transportasi militer Indonesia 80 unit C-130 Hercules, CN-295, CN-235, Kamboja 6 unit. Helikopter serbu dan multiguna Indonesia 120 unit, Kamboja 20 unit. Pesawat latih Indonesia 40 unit, Kamboja 5 unit. Keunggulan Indonesia semakin nyata dengan pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramai, hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Sementara Kamboja hanya berfokus pada pengawasan wilayah dan dukungan udara dalam operasi darat terbatas. Kekuatan Laut, TNI AL versus Angkatan Laut Kamboja. Sebagai negara kepulauan, kekuatan laut menjadi tumpuan utama bagi Indonesia. TNI AL mengoperasikan ratusan kapal perang dari berbagai kelas, mulai dari frigate, korvet, kapal selam, kapal cepat rudal, kapal patroli, hingga kapal pendarat amfibi. Sementara itu, Kamboja hanya memiliki angkatan laut kecil yang fokus pada patroli sungai dan pantai. Sebagian besar kapal mereka merupakan kapal patroli ringan buatan Tiongkok. Perbandingan kekuatan laut. Kapal perang utama, frigate dan korvet, Indonesia 12 unit, Kamboja 2 unit. Kapal selam, Indonesia 4 unit tipe 209 dan Nagapasa class, Kamboja tidak ada. Kapal cepat rudal dan patroli, Indonesia 80 unit, Kamboja 15 unit. Kapal amfibi dan logistik, Indonesia 20 unit, Kamboja 2 unit. Selain itu, Indonesia memiliki pasukan elit Kopaska dan Denjaka yang dikenal dunia karena kemampuan sabotase laut dan operasi bawah air. Kamboja memiliki satuan marinir kecil, namun tidak memiliki kemampuan operasi amfibi skala besar. Teknologi dan modernisasi pertahanan. Indonesia terus mengembangkan program modernisasi alutsista melalui program Minimum Essential Force atau MIF yang kini memasuki fase akhir pada 2025. Fokus modernisasi mencakup pembelian Rafale F-15EX, kapal selam Scorpion, hingga radar pertahanan udara dan sistem rudal jarak menengah. Kamboja sendiri lebih fokus pada perbaikan sistem komando dan kontrol, atau C4ISR, serta memperkuat kerjasama militer dengan Tiongkok untuk pelatihan dan logistik. Kekuatan ekonomi dan geopolitik. Dari aspek geopolitik, Indonesia memiliki pengaruh besar di ASEAN, sering menjadi mediator konflik regional dan anggota G20. Kamboja, di sisi lain, memiliki hubungan sangat erat dengan Tiongkok dan sering dianggap sebagai sekutu politik Beijing di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan ekonomi menjadi dasar penting bagi stabilitas militer. Dengan GDP mencapai lebih dari 1,4 triliun US dollar, Indonesia memiliki kemampuan berinvestasi besar di sektor pertahanan. Sedangkan Kamboja dengan GDP sekitar 35 miliar US dollar masih sangat terbatas untuk belanja militer jangka panjang. Kesimpulan dan analisis strategis. Secara keseluruhan, kekuatan militer Indonesia unggul jauh di semua aspek dibandingkan Kamboja, mulai dari jumlah personil, kualitas pelatihan, teknologi alutsista, hingga dukungan industri pertahanan dalam negeri. Kamboja memang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya, namun perbedaannya sangat besar, baik dalam jumlah maupun kemampuan operasional. Jika dilihat dari skala kekuatan, Indonesia, kekuatan militer menengah dunia, berorientasi ekspedisi dan pengendalian wilayah laut. Kamboja, kekuatan militer kecil, berfokus pada pertahanan darat dan stabilitas internal. Maka, dari seluruh indikator strategis, Indonesia mendominasi di setiap matra dan menjadi salah satu negara dengan pengaruh militer paling signifikan di Asia Tenggara pada 2025. Dari analisis ini terlihat jelas bahwa Indonesia bukan hanya unggul secara kuantitatif, tetapi juga secara strategis dan geopolitik.
Dengan dukungan sumber daya manusia yang besar, teknologi yang terus berkembang, serta visi pertahanan maritim yang kuat, TNI berperan penting menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Kamboja, meskipun berskala kecil, tetap memainkan peran penting dalam stabilitas regional ASEAN, terutama melalui diplomasi dan kerjasama keamanan. Kekuatan militer bukan semata-mata soal jumlah senjata, tapi juga soal strategi, profesionalisme, dan kesiapan menghadapi ancaman di masa depan. Dan di antara dua negara ini, Indonesia jelas berada di garis terdepan sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara.